akan belajar kebenaran firman Tuhan dari pelajaran sinode kita Gereja Bethel Indonesia di momen Natal ini ya, di bulan Desember. Saya melihat kebenaran firman Tuhannya berbicara tentang kehidupan yang boleh menjadi berkat bagi sesama, kehidupan yang boleh menjadi sesuatu yang indah, karena Natal itu kan identik dengan pemberian Allah bagi manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah pemberian Allah yang terindah, terdahsyat. Kalau tadi kita sudah nyanyikan satu pujian lama tapi begitu luar biasa ya, dalam Yohanes 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. Karena kasih Allah yang begitu besar bagi seluruh dunia, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Ini tentu ayat yang sangat familiar dengan kita, dan ayat pijakan saya kira ya untuk momen Natal. Dia memberikan. Jadi Natal itu identik dengan pemberian tentunya. Dalam hal ini pemberian keselamatan dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan kalau semangat Natal itu adalah memberi, dan memberi, tentu kita juga yang merayakan Natal seyogyanya juga harus memiliki lifestyle seperti ini. Lifestyle yang memberi. Ada banyak hal yang dapat kita beri hari-hari ini. Di dalam konteks kita boleh menjadi berkat. Tentu tidak hanya secara materi atau uang saja. Kalau kita bisa memberi kepada mereka yang membutuhkan dalam hal materi, puji Tuhan tentunya. Tetapi kalaupun kita tidak punya materi yang cukup untuk memberi ke banyak orang, kita bisa memberi doa kita sebagai pendoa. Kita setia mendoakan mereka. Kita juga setia memberikan perhatian kita, mungkin itu saudaraku. Atau telinga kita untuk mendengar curhat atau mendengar beban orang. Kadang-kadang orang itu terlepas dari beban beratnya, bukan untuk mendapatkan solusi apa yang harus dia ambil. Dia mungkin sudah tahu solusi yang harus dia ambil, tapi kadang-kadang dia hanya perlu untuk orang mendengar apa yang menjadi bebannya. Tidak perlu dia mendapatkan solusi dari orang yang memberi telinga untuk dia mendengar. Ada banyak seperti itu saudaraku. Karena itu kalau kita punya kapasitas atau kemampuan memberi telinga kita untuk cerita sesama kita yang sedang dalam beban berat, mungkin itu pun bagian dari kita memberi. Itu bagian dari semangat Natal yang seyogyanya harus kita punyai hari-hari ini. Puji nama Tuhan, kita diberkati, kita diberi tentu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain. Jangan takut kita akan kekurangan atau kehabisan karena kita memberi. Karena saudaraku, ibarat air, ada satu pendeta yang kasih ilustrasi ini. Kalau air itu di pancuran, dia mengalirkan, kita hanya menjadi aliran air itu atau berkat itu kepada yang membutuhkan, kepada ember-ember yang membutuhkan tampungan air itu. Toh dikatakan pancuran itu atau pipa itu atau selang itu pun akan basah dengan air itu. Jadi kita pun pasti akan diberkati, tidak luput dari berkat yang Tuhan beri untuk kita salurkan kepada sesama kita. Amin saudaraku. Karena iman kekristenan pun kita sangat mempercayai apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Suatu takaran yang baik, dikatakan yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah ruah keluar, itu akan ditaruh dalam ribaan kita. Bahkan kalau kita memberi dengan satu tangan, kita harus menerima berkat Tuhan itu dengan dua tangan. Bahkan pakai ribaan kita. Ribaan itu apa? Itu pangkuan kita. Dikatakan satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan. Jadi sangat-sangat full, sangat-sangat bernas, dan diberi kepada kita dengan dua tangan tidak cukup.
kita harus pakai ribaan kita, pangkuan kita untuk menampung berkat itu. Betapa dahsyat kuasa dari menjadi berkat untuk sesama kita. Sore hari ini kita akan lihat dalam semangat bulan Desember tentunya, judul pelajaran atau sharing firman Tuhan adalah hidup berkemurahan. Hidup berkemurahan, bukan murahan ya, berkemurahan. Lain sekali, mungkin sangat sama kata-katanya. Berkemurahan dan murahan itu mungkin mirip, tetapi sangat beda. Kalau berkemurahan itu konotasinya sangat positif, kita memiliki hati yang mau berbagi. Tapi kalau yang murahan itu tidak ada nilai ya, tidak ada sesuatu yang bernas di dalam murahan itu, saudaraku. Puji Tuhan, hidup berkemurahan kita lihat dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2, sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. Kitab Surat Rasul Paulus Galatia 6 ayat 2. Dituliskan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan di ayat 9 dan 10 juga menjadi pembacaan kita, dituliskan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Luar biasa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dituliskan di sana untuk kita harus bertolong-tolongan, kita harus jangan jemu-jemu berbuat baik, saudaraku. Kita harus menjadi saluran berkat itu, dan kita harus hidup berkemurahan sebagaimana tema kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ada satu istilah filantropi. Mungkin semua tahu. Kalau Anda tidak tahu, saya sampaikan. Filantropi adalah sebuah ungkapan yang secara literal berarti mencintai sesama manusia. Mencintai sesama manusia itu filantropia. Banyak orang-orang yang sangat kaya memiliki organisasi sosial dan disebut sebagai seorang filantropi atau filantropis. Seorang yang memiliki organisasi sosial dan disebut sebagai seorang filantropi. Sebagai orang percaya, Tuhan ingin kita memiliki, kita mengasihi sesama manusia. Tidak harus disebut sebagai filantropi, tetapi bagaimana mempraktekkan kasih kepada sesama manusia. Jadi kita bukan sekedar filantropi. Kalau filantropi ini kan orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah masuk dalam disebut the have, mereka yang berpunya, buat organisasi, kemudian menjadi saluran untuk memberkati. Kalau mereka mungkin memberkati bukan orang per orang lagi, tapi sudah satu kota atau bahkan satu negara, satu komunitas, itu mereka boleh menyalurkan bantuan kepada mereka. Mereka bahkan orang yang belum mengenal Yesus sekalipun banyak yang menjadi filantropi karena mereka kaya, karena mereka memiliki segudang harta yang bisa menjadi sarana untuk mereka berbagi, saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kita juga bisa menjadi orang yang bermurah hati. Karena itu lifestyle atau gaya hidup surgawi yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tidak usah menunggu menjadi kaya raya untuk kemudian kita bisa hidup berkemurahan
dengan apa yang kita miliki dalam kesederhanaan. Saya katakan tadi, dengan sesuatu yang mungkin bukan benda atau keuangan. Puji Tuhan kalau kita bisa memberikan itu dalam standar yang tentu kita hidupi, saudaraku yang kekasih. Tapi dengan apa yang kita bisa beri, kita bisa beri perhatian, kita bisa beri waktu kita bisa beri tenaga kita bisa beri talenta kita. Di bulan Natal ini banyak yang memerlukan talenta kita. Kita boleh menjadi bagian dari mungkin perayaan Natal. Karena di sana perlu dekorasi, perlu paduan suara, orang-orang yang menjadi volunteer untuk membantu terlaksananya perayaan Natal itu pun bagian daripada kita hidup berkemurahan, memberi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita? Ada 3 poin yang sama-sama kita akan belajar. Bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Poin yang pertama yaitu dengan mengingat hukum Tuhan. Bagaimana cara kita bisa menjadi berkat, bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang hidup memiliki hati berkemurahan untuk orang-orang di sekitar hidup kita. Poin yang pertama untuk kita bisa kuat melakukan itu dengan kita mengingat hukum Tuhan. Jadi bukan sekedar himbauan dari atas mimbar gereja, atau bukan sekedar himbauan dari BPP bagian pengajaran yang menyalurkan pengajaran-pengajaran kepada warga Gereja Bethel Indonesia saja. Tetapi kita harus tahu bahwa hidup berkemurahan itu adalah hukum Tuhan. Jadi dengan mengingat hukum Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 2 yang sudah kita baca tadi, dituliskan di sana, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau sudah dikatakan hukum, itu adalah sesuatu yang kudu ya, sesuatu yang mari kita lakukan karena ada hukum yang mengatur itu. Tentu kalau sudah ada koridor hukum yang mengatur itu, akan ada sebab dan akibatnya. Akan ada sesuatu yang mengikuti daripada hukum itu. Saudaraku yang kekasih, setidaknya kita akan merasa sukacita. Kita akan merasa damai sejahtera. Coba Anda memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang, memberi. Kalau Anda lakukan dengan tulus, ada sesuatu yang indah di dalam manusia batinyamu untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk bisa menjadi sesuatu yang membantu sesamamu. Benar atau tidak? Pasti ada satu rasa syukur, satu rasa sukacita untuk kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada mereka yang membutuhkan, saudaraku. Dan itu saya kira ada kaitannya dengan, karena itu adalah hukum Kristus, sehingga orang yang melakukannya pasti akan ada timbal balik, ada sesuatu yang indah, sesuatu yang damai di hati saat kita boleh mengulurkan tangan kasih kita membantu orang lain, karena itu adalah hukum Kristus. Puji Tuhan, itu yang membuat kita sukacita di dalam memberi, sukacita di dalam hidup menolong orang lain, saudaraku. Waktu membawa bantuan ke orang-orang yang mengalami bencana di Cianjur beberapa waktu kemarin, saudaraku yang kekasih, sukar memang medan yang ditempuh, tapi saat sampai kepada mereka, melihat mereka membutuhkan, mereka menerima dengan ucapan terima kasih. Ada sesuatu di dalam hati yang menyeruak keluar, sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, saudaraku. Sehingga waktu kita pulang ke Bukit Doa dari membagi bantuan yang juga bukan dari kami secara pribadi, hanya menjadi saluran. Kami yang pergi sampai harus pakai motor karena mobil berhenti di satu titik, tidak bisa masuk lagi 2 kilo ke bawah. Sampai di dalam, mereka di atas kuburan tenda mereka,
sesuatu yang mengenaskan mungkin secara manusia. Tapi waktu kita sampai hanya membawa roti, spatula dan juga terpal untuk mereka bikin tenda dan tidur, menerima dengan sukacita dan berterima kasih. Di hati ada sesuatu yang indah walaupun hanya sederhana. Dan kemudian waktu kita pulang ke Bukit Doa, kita tidur malam, ada gempa juga terjadi, dan saya mengalami sesuatu yang indah dalam Tuhan. Ada mimpi-mimpi yang luar biasa, yang indah, yang kemudian membuat saya tersenyum. Betapa Tuhan itu mengasihi umatnya, mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang mau menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kalau Anda hidup memberi, mengasihi dan mencintai, tapi kemudian hati Anda tidak ada sesuatu yang damai, sesuatu yang indah terasa di sanubari Anda saat Anda memberi, Anda perlu cek diri Anda. Sudahkah Yesus itu menyatu dengan hidup Anda, menjadi lahir dalam hati Anda? So, kadang-kadang juga ada satu kesaksian saya pernah dengar dari seorang ibu yang sangat diberkati Tuhan. Waktu mereka sedang merintis usaha kecil-kecilan, usaha rumah makan ya. Kemudian di hati mereka Tuhan taruh untuk memberi dengan nilai yang sangat besar bagi seorang hamba Tuhan yang entah itu dia sedang membangun gereja atau apa, saya agak lupa. Tetapi kemudian Tuhan secara spesifik menyatakan itu waktu hamba Tuhan itu datang ke kedai mereka dan disuguhkan makanan mereka, dan kemudian Tuhan taruh di hati ibu ini untuk memberi tabungan mereka ke pendeta itu. Dan dia share ke suaminya, dan suaminya juga setuju. Jadi mereka sebagai keluarga yang sedang pindah ke kota yang lain dan memberi dan mulai usaha, kemudian mereka memberi, mengambil tabungan mereka yang sangat banyak untuk ukuran mereka pada waktu itu, dan itu semua yang mereka miliki diberi kepada pendeta itu. Dan pendeta itu ambil dan doakan, dan dikatakan waktu pendeta itu pergi, mereka lihat belakangnya, itu hati mereka seperti setengah itu ikut pendeta, karena mereka sudah tidak punya, karena mereka menabur, memberi. Tetapi ada sukacita yang luar biasa bahwa mereka sudah melakukan apa yang mereka yakini, suara kebenaran Tuhan dalam mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, mereka akan berkati dengan luar biasa, sangat-sangat luar biasa, dan mereka boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan, bagi pelayanan-pelayanan yang lain. Bahkan usaha mereka itu sudah go internasional. Ada kedai-kedai mereka di Singapura, di Arab, saudaraku. Dan waktu Pak Ibu Megawati sebagai presiden, itu mereka menjadi salah satu founder makanan yang masuk ke istana untuk menyediakan makanan kepada pemerintahan pada waktu Ibu Mega. Jadi mobil-mobil mereka itu bisa masuk ke istana negara untuk membawa makanan. Betapa Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Dan kesaksian ini saya sangat ingat, karena ibu itu sangat suka juga datang ke pelayanan ini. Dan kalau kita pergi ke Batam, suka nginap di rumahnya, rumah yang luar biasa bagus, dan diberkati Tuhan. Itu kesaksian yang ibu ini sampaikan, dan saya melihat bahwa memang benar-benar hati yang bermurah hati untuk memberi itu. Poin yang pertama, apa saudaraku? Itu kita harus melakukan dengan mengingat itu adalah hukum Tuhan, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang memiliki dasar yang luar biasa untuk kita bisa melakukan itu. Dituliskan di sini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dengan tegas menggarisbawahi hukum Allah yang terutama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Untuk itu saling membantu sesama bukan terjadi ketika hidup kita sudah tidak ada masalah atau sudah kaya raya, seperti yang saya katakan tadi.
Tetapi sejak menjadi orang percaya, kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita membuat kita memiliki kemampuan untuk menolong sesama tanpa pamrih. Untuk menolong sesama tanpa pamrih. Jadi bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita? Pertama, kita harus melakukan dengan mengingat hukum Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku yang kekasih, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita? Poin yang kedua, dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Kita sudah baca tadi dalam Galatia 6 ayat 9, dituliskan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan menjadi jemu. Berbuat baik, yaitu menolong sesama, belum tentu menggembirakan. Ada saja orang-orang yang sudah ditolong tetapi tidak tahu berterima kasih, atau malah memfitnah atau berbuat jahat pada diri kita. Maka atau oleh sebab itu Paulus mengatakan untuk tidak jemu. Tidak jemu atau tidak kapok, atau tidak jemu, ya, tidak kapok dalam berbuat baik dan menolong sesama. Jangan sampai hanya karena satu oknum kita menjadi takut untuk berbuat baik kepada sesama yang lain. Jadi diingatkan untuk tidak jemu. Kalau tadi dikatakan jangan dengan tidak jemu-jemu. Kalau saya mengartikan jangan bosan gitu ya. Jangan jemu-jemu, jangan sampai bosan kita melakukan. 1 kali sudah lakukan, 2 kali sudah dilakukan, 3 kali sudah dilakukan, 4 kali sudah enggak, sudah jemu, sudah bosan. Kalau interpretasi saya. Tetapi dalam pemahaman di sini dikatakan jangan jemu itu jangan kapok, karena tidak menutup kemungkinan saat kita menyalurkan bantuan kita akan disalah mengerti, akan ditolak. Seperti isu kekristenan, saat orang datang membawa bantuan ke tempat-tempat yang ditimpa musibah, saudaraku. Dan dengarkan ceritanya, ada yang kemudian spanduknya itu dicopot. Kemudian saya juga membaca ada yang pulang, relawan-relawan, karena merajuk, tidak dianggap, tidak diperlakukan sebagai relawan yang baik oleh mereka-mereka yang membutuhkan di sana. Dan banyak relawan hands up dan pulang. Saya katakan itu bukan relawan, itu ketidakrelawan. Kalau relawan dia harus standby, siap sedia untuk kemudian disalah mengerti, ditolak bahkan juga, saudaraku yang kekasih. Tetapi kita diajarkan untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan sampai kapok. Mungkin orang itu menolak bantuan kita, tidak mengapa, berarti puji Tuhan dia sudah mampu untuk mengatasi apa yang menjadi masalahnya. Cari saja orang lain untuk diberi bantuan, untuk diberi pertolongan, karena akan selalu ada orang-orang yang memerlukan bantuan itu, saudaraku. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita lihat kebenaran firman Tuhan pengajaran sore hari ini, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, yaitu dengan menggunakan setiap kesempatan. Dengan menggunakan setiap kesempatan. Ini kesempatan harus kita lihai, atau harus kita bijaksana menyikapinya, melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya bacakan, karena itu selama masih ada kesempatan. Jadi tekankan di sini kesempatan. Kita harus tahu timing yang tepat untuk memberi bantuan itu, untuk kita menunjukkan hati yang berkemurahan
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kesempatan, momentum itu harus benar-benar kita gunakan dengan baik. Dan saudaraku yang kekasih, saya kira ini pengajaran tidak sekedar ditulis di bulan Desember saja, tapi ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa bulan Desember, momen Natal itu adalah momentumnya, kesempatan untuk kita bisa berbagi. Saya katakan tadi, gereja Tuhan banyak yang merayakan Natal, ada ibadah Natal. Kalau kita ibadah Natal disatukan dengan perayaannya, luar biasa saya kira. Dan dalam momen itu ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa berpartisipasi aktif, karena itu momentum, itu kesempatan untuk kita bisa menjadi orang yang berkemurahan di momen itu. Saya katakan ini dengan talenta kita bisa mendekor mungkin, karena perlu dekor yang cukup menantang untuk mendekor ruangan kita, karena kita tidak boleh memaku, tidak boleh menempel, tidak boleh merusakkan dekor yang sudah bagus ya, ruangan yang sudah diperbarui, diperbagus, saudaraku. Pak Beni tadi katakan mungkin pohon Natal kita permoy, kata orang Belanda, perindah dengan lampu-lampu dan lain sebagainya, atau bunga-bunga dan lain sebagainya, lilin Natal kita bisa tata dengan baik di meja depan. Tentu ini bagian dari momentum atau kesempatan yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang yang beribadah di pelayanan kita. Atau mungkin ada atraksi yang akan kita lakukan, paduan suara, melatih diri dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberi talenta kita. Saya percaya akan menjadi berkat bagi orang yang mengalami sesuatu dari apa yang kita lakukan. Kalau kita menjadi orang yang mendekor bagus sekali, tentu orang yang melihat ada istilahnya, kalau ini mungkin lebih dipakai orang-orang muslim ya, nikmat penglihatan. Nikmat penglihatan, lihat indah-indah itu, oh nikmat. Atau mendengarkan nyanyian yang baik, ada nikmat pendengaran. Kan dari mata, dari telinga turun ke hati. Ada sesuatu yang akan dikerjakan oleh Tuhan dalam Roh Kudus di hati yang melihat segala sesuatu itu. Mendengarkan pujian yang tulus yang dilantunkan dari kedalaman hati untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Jadi dengan menggunakan setiap kesempatan, inilah kesempatan yang terbaik yang dapat kita lakukan dan berikan kepada siapapun yang membutuhkan talenta kita. Saya melihat ya, tradisi yang luar biasa dari Natal itu sebenarnya adalah memberi. Makanya ada Santa Claus, walaupun itu masih menjadi perdebatan dan memang itu bukan tradisi Alkitab, tetapi kita lihat yang positifnya, yang baiknya. Santa Claus itu kan membawa hadiah, memberi hadiah, pemberian yang baik kepada orang. Itu berkenan dengan hati yang berkemurahan. Kalau tradisi di Eropa, mungkin di Amerika, Natal itu identik dengan pemberian, dengan hadiah. Banyak sekali yang memberi dan memberi hadiah kepada orang-orang. Dan saya kira ini tradisi yang cukup baik ya. Tentu dalam standar yang kita miliki untuk kita boleh memberi hadiah. Saya juga di gereja lama ya, di Manado, masa kecil itu Natal sangat identik dengan hadiah. Masih kecil, taruh rumput di sepatu, besoknya ada hadiah. Kemudian di gereja, sekolah minggu, yang tingkat kehadirannya bagus dapat hadiah. Lain lagi hadiah dari orang-orang yang menilai keberadaan kita sebagai anak yang baik, diberikan hadiah juga. Dan lain, jadi banyak hadiah yang diterima. Ini tradisi yang baik saya kira, untuk bisa menjadi gaya hidup orang percaya. Tentu setelah kita besar, kita harus menjadi saluran dari
berkat Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini, hidup berkemurahan. Jadi menggunakan setiap kesempatan. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir atau hidup orang lain berakhir. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita pakai untuk menolong sesama. Luar biasa ya. Jadi karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup atau orang yang akan kita bantu itu hidup. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita pakai untuk menolong sesama. Karena kalau orang itu sudah tidak ada, kita akan menyesal, saudaraku. Tidak usah kita berbicara pemberian secara fisik, secara materi. Kadang-kadang doa pun. Ada orang-orang yang memerlukan doa kita. Mungkin Tuhan gerakkan hati kita untuk mendoakan orang yang sedang sakit itu. Tapi kadang-kadang kita enggan melakukannya. Dan satu titik kita tahu orang itu sudah meninggal. Kita akan menyesal, saudaraku. Kenapa saya tidak mendoakan dia waktu dia masih hidup? Akan ada suara di batin kita yang menjerit. Karena itu selama masih ada kesempatan, manfaatkan momentum itu untuk kita lakukan bersama-sama. Ada masanya kita akan berpulang ke rumah Tuhan, atau orang yang akan atau orang yang akan Anda tolong sudah tidak bersama lagi dengan Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih dan kebaikan, karena pada saatnya Anda akan menuai kebaikan jika tidak menjadi lemah atau kapok dalam berbuat baik. Karena itu mari dalam momentum bulan Desember, bulan Natal, kita boleh menjadi orang percaya yang memiliki hidup berkemurahan. Kita akan lihat kembali 3 poin bagaimana kita bisa hidup berkemurahan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu pertama dengan mengingat bahwa itu adalah hukum Tuhan. Kalau kita melakukan hukum Tuhan, pasti akan ada akibat yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian dengan tidak jemu berbuat baik, jangan kapok, jangan bosan, lakukan terus, tentu dalam kapasitas yang kita miliki. Jangan kemudian karena kita mau menghidupi kebenaran ini, kita berhutang untuk membantu orang. Tentu ini juga sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Jangan sampai seperti itu, saudaraku yang kekasih. Dengan apa yang kita miliki, dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada kita. Dan yang ketiga, dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada, momentum yang Tuhan beri. Karena tidak akan selalu ada momentum itu. Akan ada penyesalan kalau kita tidak memanfaatkan timing atau momentum yang Tuhan beri, atau kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menunjukkan hati yang berkemurahan kepada mereka yang membutuhkan. Saya percaya setiap kita akan menjadi orang-orang yang memiliki hati berkemurahan di masa-masa seperti ini, dan tentu di masa-masa yang akan datang. Karena itu gaya hidup kerajaan surga yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa melalui Yesus Kristus, pemberian yang luar biasa bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.